Sih sebenarnya beda cara dan juga gaya investasi dari Warren Buffett dan juga Katie Wood ini, Ci Ellen? Ya, kalau Opa Warren Buffett mungkin teman-teman semua udah tahu ya lebih ke Mhm. arah value investing meskipun sebenarnya beliau mengatakan strategi investasinya itu bukan full value investing. 85% value investing dan 15%-nya sebenarnya adalah growth investing. Nah, tapi yang membedakan dengan Cathie Wood adalah Cathie Wood ini jauh lebih fokus pada growth investing dan memilih perusahaan-perusahaan yang lagi trending. Bahkan Mhm. perusahaan-perusahaan yang dipilih oleh Cathie Wood ini adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya mendisrupsi perusahaan yang udah ada, perusahaan lama yang udah ada. Which is Mhm. sebenarnya yang dia pilih kebanyakan adalah perusahaan teknologi gitu. Oke. Ini berarti secara nggak langsung nunjukin ke para investor dan sobat cuan bahwa Cathie Wood ini adalah new economy sedangkan Opa Warren ini adalah old economy gitu nggak sih, Ci Ellen? Betul sekali, betul sekali. Jadi Warren Buffett ini memang merupakan strategi investasinya tergolong memilih perusahaan yang old economy, sedangkan Cathie Mhm. Wood yang new economy, perusahaan yang fokusnya lebih pada pengembangan teknologi dan berpotensi untuk mendisrupsi perusahaan yang old economy itu tadi. Dan kalau kita perhatikan, bahkan Cathie Wood ini nggak terlalu peduli dengan perusahaan yang ini perusahaannya masih rugi atau udah untung, terus kemudian valuasinya mahal atau murah, dia nggak terlalu peduli. Menarik sekali nih untuk diperhatikan oleh para sobat cuan. Kalau mau mengetahui saham yang valuasinya murah seperti Opa Warren nih, gimana nih caranya? Jadi kalau mau tahu perusahaan yang valuasinya murah seperti Warren, sebenarnya dilihat dulu yang pertama adalah bisnis modelnya. Bagaimana Warren Buffett memilih perusahaan itu dari bisnis modelnya dulu, kemudian dari manajemen, tiga dari profitability, baru kemudian yang terakhir dari valuasinya dibandingkan dengan valuasi beberapa tahun sebelumnya. Dan Warren Buffett ini sangat suka sekali perusahaan consumer good. Dan beliau mengatakan bahwa telat masuk ke perusahaan teknologi seperti Amazon dan juga Apple ya telat masuk ke situ, tapi belakangan masuk juga gitu. Yang menarik adalah Mhm. kinerja dari investasi ala Cathie Wood dibandingkan dengan investasi ala Warren Buffett ini. Akhir-akhir ini investasi ala Cathie Wood ini return-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi ala Warren Buffett. Jadi ARK Innovation ETF ini kan yang dibuat oleh Cathie Wood ini mencatatkan keuntungan lebih dari 152% pada 2020. Portfolionya didorong oleh saham teknologi. Sementara Mhm. itu untuk Warren Buffett sendiri, saham-saham Warren Buffett, perusahaan-perusahaan yang dipilih Warren Buffett untuk investasi ini malah belum untung ya, jadi belum belum ada pertumbuhan signifikan karena pandemi COVID-19 gitu. Nah, terus Mhm. Cathie Wood ini dia juga sempat untung besar waktu dia pilih Tesla, jadi bukan hanya perusahaan teknologi aja, tapi Cathie Wood ini dia melihat perusahaan yang kedepannya bakalan ada prospek bagus terkait dengan green energy atau ESG gitu. Ya, jadi Mhm. salah satu perusahaan yang bisa mendapatkan keuntungan dari teknologi penyimpanan baterai. Nah, hasilnya saham Tesla Cathie Wood ini dia melejit sekitar 724,45% sepanjang tahun 2020 gitu. Dan Cathie Wood juga dia nggak menahan sahamnya lama, kalau udah cuan dia jual dan untung 600 juta dolar US kemudian diputar lagi ke saham yang lain. Jadi kalau saya perhatikan sebenarnya strategi Cathie Wood ini lebih cenderung ke trading ya, jadi Mhm. setengah trading setengah growth investing juga. Nah, tapi bukan berarti Cathie Wood ini dia nggak pernah rugi juga gitu. Cathie Wood dia pernah rugi di Mhm. saham Wirecard ya, karena dia waktu itu buy on dip dan juga Zillow buy on dip, ternyata buy on dipnya gagal. Meskipun sudah Mmm. jatuh, dia beli di bawah dengan harapan akan naik, ternyata masih akan turun lagi. Tapi Cathie Wood ini termasuk yang sangat cepat juga melakukan stop loss atau pembatasan risiko. Jadi agak-agak beda dengan Warren Buffett yang mungkin hold-nya cenderung lama, mungkin kalau untuk cut loss pun mungkin agak lama Mhm. juga gitu. Dan saat ini Wood menggunakan uang dari penjualan saham Teslanya sebagian tuh digunakan untuk mengoleksi saham-saham yang berbasis cryptocurrency dan blockchain gitu ya. Salah satunya adalah Coinbase, kemudian yang merupakan exchange crypto dan juga dia ada beli Robinhood juga platform online trading saham dan kripto di US gitu. Kita tanyakan ke Ci Ellen nih, pertanyaan yang pertama, apakah investasi Bu Katie itu anti perusahaan yang nggak bau-bau tekno nih katanya, Ci?
Sepertinya kalau Katie Wood ya, kita lihat dari profilnya di Twitter aja, itu Mhm. spesifik perusahaan fokus solely on disruptive innovation. Jadi disruptive Mhm. innovation, dia memang cari sesuatu yang aneh gitu loh. Jadi nggak suka yang value stocks atau perusahaan-perusahaan yang old economy gitu. Sebenarnya memang seperti itu. Nah, kita nggak perlu niru itu plek-plekan 100% ditiru enggak sih. Karena saya sangat percaya sekali baik old economy maupun new economy, tech stock maupun non tech itu semuanya akan bergerak bergantian. Jadi akan ada rotasi sektoral gitu. Jadi ada kalanya juga pertambangan jelek, ada kalanya pertambangan itu jadi trending, jadi bagus gitu. Ya, jadi kalau dari saya sih lebih ngelihat saham apa yang lagi trending saat itu dan kita combine juga dengan analisis teknikal. Kenapa analisis teknikal? Karena analisis teknikal bisa mencerminkan segala sesuatu yang terjadi di market itu dengan apa adanya. Kalau kita cuman ngelihat story aja, kita ngelihat oh ini habis ini story digital bagus loh, akan ada berita ini itu. Ternyata pas keluar berita justru bisa jadi kayak sahamnya malah bisa turun karena orang-orang udah anticipate sebelumnya, investor besar udah tahu duluan dan mereka justru malah profit taking atau jualan ketika terjadi berita gitu. Jadi kita harus lihat tren itu bukan hanya dari story, tapi lihat dari chartnya juga dan dari breakout tuh ketahuan mana yang akan berganti gitu. Kalau misalkan ada saham-saham yang breakdown itu berarti trennya dia udah mulai berakhir baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah gitu. Jadi Mhm. fleksibel aja. Fleksibel berarti mengkombinasikan melihat story, membaca laporan keuangan, termasuk juga melihat kondisi market terkininya dari analisis teknikal gitu ya, Ci Ellen. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya ini, kalau mau investasi ala Om Buffett, berarti harus pintar baca laporan keuangan dong ini katanya Ci Ellen. Ini bener nggak sih? Atau kita cuma perlu melihat laporan-laporan atau angka-angka yang penting saja, misalnya kayak angka laporan utangnya, labanya, dan lain sebagainya, nggak perlu semuanya gitu, Ci? Sebenarnya kalau pilih investasi ala Warren Buffett ini justru malah gampang banget, pilihan sahamnya Mhm. juga nggak terlalu banyak berubah-ubah ya. Seperti contohnya kalau kita lihat di Indonesia perusahaan yang bisnis modelnya bagus, manajemennya bagus, profitability-nya sustainable, dan kalau bisa beli ketika valuasi sedang terdiskon. Kita bicara tentang 3 faktor Mhm. utama dulu. Kalau kita ngomongin perusahaan yang sustainable dan profitability-nya tetap ada terus meskipun growth-nya nggak tinggi-tinggi, jadi dia nggak ngomongin tentang growth. Itu pasti akan jatuhnya dapat ke perusahaan blue chip gitu. Terlepas dari blue chip apapun, perbankan terutama 4 perbankan besar, kemudian Astra International, TLKM, kemudian ke Mhm. perusahaan-perusahaan consumer goods seperti contohnya dan juga farmasi yang besar seperti contohnya KB Pharma, Indofood, ICBP, Unilever dan iya, I think 12 saham itu ya, terus HMSP, GGRM juga. Jadi 4 perbankan besar, kemudian 6 ini tadi, 6 consumer good, kemudian ada Astra dan juga ada Telkom. Muter-muter di situ aja. Nah, sekarang bicara faktor yang keempat, ketika valuasi terdiskon, kapan valuasinya terdiskon? Valuasinya Mhm. terdiskon ketika terjadi crash besar. Jadi sebenarnya momen untuk membeli saham-saham ala Warren Buffett itu yang terbaik adalah ketika Maret 2020 kemarin atau September 2020 ketika semua saham tersebut masih berada di bawah. Wah, sekarang udah nggak ada kesempatan dong beli perusahaan-perusahaan tersebut. Masih ada sisa di perusahaan consumer goods, yaitu contohnya ICBP, Indofood, Unilever, HMSP, GGRM. Nah, perusahaan-perusahaan ini saat ini valuasinya lagi diskon-diskonnya dan semua kriterianya tuh sesuai dengan kriteria perusahaan yang Warren Buffett inginkan, perusahaan yang katanya defensif sih, tapi pada masa Mhm. seperti ini justru malah nggak naik-naik. Eee, Kenapa? Karena ya mulai banyak investor-investor besar tuh yang cara berpikirnya jadi kayak Cathie Wood gitu. Jadi mereka saat ini lebih pada perusahaan teknologi gitu. Tapi saya percaya banget ke depan kalau misalkan COVID-19 membaik, inflasinya juga naik, maka perusahaan-perusahaan ala Warren Buffett ini akan kembali diborong. Jadi tergantung Mhm. mindset sebenarnya. Kalau Cathie Wood ini investasinya lebih ke jangka pendek sampai jangka menengah. Mungkin beberapa bulan gitu. Tapi kalau untuk Warren Buffett ini investasinya benar-benar sampai tahun-tahunan. Jadi kalau misalkan teman-teman betah punya uang lebih lah, yang nggak harus muter duitnya tuh nggak harus muter, teman-teman boleh tuh kalau mau ngicip-ngicip perusahaan Warren Buffett, tapi jangan expect untuk return cepat gitu, minimal 1 tahun di hold gitu.
Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ini, apa pandangan Buffett dan Wood soal investasi emas? Sendiri, dulu Warren Buffett ini agak-agak anti berinvestasi pada perusahaan pertambangan juga, seperti halnya teknologi. Kenapa? Karena dianggap perusahaan pertambangan ini cenderung siklikal, jadi nggak defensif. Memang Warren Buffett ini kayaknya spesialis di perusahaan yang defensif gitu. Tapi belakangan Warren Buffett dia fleksibel juga, dia mulai melalui Berkshire Hathaway dia mulai investasi di perusahaan pertambangan juga, pertambangan emas gitu. Jadi saya rasa dia udah mulai open minded gitu. Kalau investasi ke emasnya secara langsung itu nggak pernah saya dengar dibahas gitu ya. Jadi lebih ke perusahaan investasinya Warren Buffett, Berkshire Hathaway tadi, beli perusahaan emas. Nah, sedangkan kalau Cathie Wood sendiri memang saat ini fokusnya masih ke perusahaan teknologi. Tapi kalau misalkan saya percaya Cathie Wood ini dia sangat fleksibel, jauh lebih fleksibel daripada Warren Buffett gitu. Mungkin kalau perusahaan emas lagi trading dia akan masuk ke situ juga, seperti halnya tadi Tesla. Dia masuk karena Tesla ini kan sangat-sangat mendapatkan angin segar banget dari green energy gitu. Jadi saya lihat Cathie Wood ini lebih cenderung memilih apa yang trending. Dia bisa masuk ke situ juga gitu. Baik. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari Sobat Cuan kita. Pertanyaannya adalah, Katie bukannya investasi di Bitcoin juga ya? Berarti emang prospek Bitcoin bakal cerah. Nah, pendapatnya gimana nih, Ellen? Ya, jadi ada diversifikasi di Bitcoin juga atau di cryptocurrency tepatnya gitu. Dan kalau kita lihat sekarang memang cryptocurrency lagi trending ya, dan nggak ada salahnya kalau kita open minded juga untuk mulai mencoba di situ. Tapi satu hal yang perlu kita sadari di sini, jangan cuma ikut-ikutan, tapi kita harus paham bahwa fluktuasi dari cryptocurrency ini jauh lebih cepat daripada investasi saham gitu. Naiknya kencang, turunnya juga kencang gitu. Nggak ada yang namanya batas auto reject bawah turun. Ya, jadi kalau ditanya apakah ini ke depannya masih akan trending untuk cryptocurrency, saya lihat masih akan rame dan akan semakin rame dengan perkembangan teknologi blockchain. Bahkan sekarang juga yang lagi nge-hype adalah NFT. Maka dari itu kalau mau ngetes, mau coba start dari uang yang kecil dulu aja.